Exit Generation, dan Generasi Pemberani. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Brother Wahyu, dan hari ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan selamat beribadah. God bless you. Shalom generasi pemberani dan exit generation. Bagaimana kabarnya nih? Aku harap kita semua luar biasa. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah online di hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita mau menghadap Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu. There was a moment when the lights went out, when death had claimed its victory. The King of Love had given up His life. The darkest day in history. There on the cross they made for sinners. For every curse His blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth begins to shake. The veil was torn, but sacrifice was made as the heavens roar. All hail King Jesus! All hail
you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, holy. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen.
arah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hatiku berserah kepadamu Tuhan, jiwaku berserah kepadamu. My soul surrender to you, Lord. Here I am with my arms lifted high, as the light begins to fade. Hear my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me through the storms and my uncertainty. Lord, I trust in you. Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Through the storms and uncertainty, Lord, I trust in you. Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh Christ, my King, I will draw near. Oh, so my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in Jesus. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrender to worship you. Where would I be? Where would I be if not for your grace that rescued me?
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap untuk belajar sesuatu yang baru. Kiranya urapi kami semua Tuhan, berikan kami hati seorang murid ya Tuhan. Biar setiap apa yang disampaikan boleh kami serap, boleh kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kiranya itu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, biar kiranya apa yang hamba-Mu perkatakan ini berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, teman-teman Cornerstone Brave dan Exit Generation dimanapun kalian berada. Senang sekali dan sebuah kehormatan saya bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kali ini. Mungkin bulan lalu kita sudah belajar sesuatu yang luar biasa tentang Roh Kudus. Dan hari ini, bulan ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru. Sesuatu yang sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Sebenarnya sudah sering banget kita lakukan, tapi terkadang kita lupa tentang hal-hal mendasar yang seharusnya kita lakukan dalam hal ini. Jadi bulan ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang komunitas gitu ya. Komunitas kita udah sering banget dengar di mana-mana gitu ya. Tapi kita tahu nggak sih apa sebenarnya arti dari kata komunitas itu sendiri? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas itu artinya begini. Ada sekelompok orang yang memiliki minat yang sama, atau bahkan dikelompokkan dalam lingkungan yang sama, yang akhirnya bisa berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Ada orang yang punya hobi yang sama misalkan, hobinya sepeda, maka akan terbentuklah misalkan ada 5 orang yang punya hobi sama naik sepeda, akan terbentuk komunitas sepeda. Mungkin ada beberapa orang lain lagi yang punya hobi main game misalkan, terbentuklah komunitas game akhirnya. Apalagi komunitas dalam bermusik, orang-orang yang hobi main musik mereka berkumpul jadi satu dan akhirnya terbentuklah komunitas musik gitu ya. Sebenarnya komunitas ini sudah sering banget kita dengar dan bahkan mungkin kita sudah bergabung dalam sebuah komunitas gitu ya. Tapi kadang kita bertanya-tanya kenapa sih komunitas ini jadi begitu banyak, begitu menjamur gitu ya. Karena sesungguhnya begini, manusia itu diciptakan sejak awal adalah sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendirian. Manusia gak bisa hidup hanya seorang diri saja. Bahkan di Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan mereka serupa dan segambar dengan kita. Dari awal aja Tuhan sudah bilang, dia menggunakan kata kita yang artinya komunitas. Tuhan aja suka berkomunitas. Artinya kita sebagai makhluk ciptaannya juga punya naluri, punya common sense untuk berinteraksi dengan orang lain. Punya interaksi untuk bergabung di dalam sebuah komunitas gitu ya. Maka kecenderungannya kita akan mencari nih orang-orang yang punya minat yang sama, hobi yang sama. Dan akhirnya kita akan bergabung di dalam komunitas itu. Mungkin kita akan cari komunitas yang bisa terima kita, kemudian bisa penuhi apa yang kita mau gitu ya. Tapi saking cara hidup komunitas ini jadi sebuah ketergantungan gitu. Pada akhirnya ada banyak orang yang gak punya visi, yang gak punya misi dan gak punya dasar kehidupan yang benar. Akhirnya terjebak dalam sebuah komunitas yang bukannya membangun hidup, yang bukannya membawa dia semakin baik, membawa dia semakin dahsyat, membawa dia semakin luar biasa, tapi justru malah menjatuhkan kehidupannya. Gitu ya. Orang-orang yang gak punya dasar, mereka gak tahu kemana mereka harus pergi. Makanya akhirnya mereka memilih komunitas-komunitas yang gak punya dasar, yang benar. Itulah kenapa kita bisa lihat di sekeliling kita geng motor bisa punya banyak pengikut. Kemudian
pemakai narkoba. Kenapa bisa banyak banget orang yang pakai narkoba? Terus ada komunitas LGBT, bahkan mungkin komunitas pecinta free sex pun mungkin ada di luar sana gitu. Karena ada banyak orang yang merasa kesepian, kebutuhannya untuk bersosialisasi, berinteraksi nggak terpenuhi, akhirnya mereka mencari komunitas yang bisa menerima mereka. Tapi pada akhirnya mereka nggak menemukan komunitas yang benar dan akhirnya mereka masuk ke dalam komunitas yang sembarangan. Nah, itulah kenapa memiliki dasar yang benar jadi sesuatu yang sangat penting. Bukan cuma dalam kehidupan sehari-hari aja, tapi juga dalam berkomunitas. Karena tanpa dasar yang benar dalam kita membangun hidup berkomunitas, tentunya gak akan mungkin kita bisa membawa dampak buat hidup kita, buat hidup orang-orang di sekitar kita. Bohong kalau orang bilang kita bergabung dalam sebuah komunitas kita memberi dampak. Tapi ternyata mereka punya dasar yang keliru gitu ya. Dan bahkan mungkin ada banyak hari ini anak-anak muda yang bergabung dalam gereja, bergabung dalam komunitas youth, mereka gak sungguh-sungguh tahu apa sih sebenarnya dasar mereka untuk ikut di dalam komunitas gereja mereka masing-masing gitu ya. Seandainya diberi pertanyaan, kenapa sih kalian bergabung dalam komunitas youth kalian? Mungkin sebagian besar akan menjawab seperti ini. Oh iya, saya iseng kak, diajak sama teman jadi saya ikut. Gitu ya. Atau mungkin ada lagi yang akan jawab begini. Iya kak, orang tua bergereja di situ ya udah, aku ikut aja youth yang ada di situ. Gitu. Atau mungkin ada lagi yang lain yang akan menjawab begini. Iya kak, cowoknya cakep-cakep, ceweknya cantik-cantik. Aku mau cari gebetan ke sana gitu. Ada lagi yang lain mungkin akan bilang, oh iya kak ibadahnya keren, musiknya luar biasa, lightingnya wah dahsyat luar biasa gitu kan. Dapat makan gratis dan sebagainya. Nah kalau dasar kita bergabung dalam komunitas seperti itu tadi, makanya gak heran hidup kita gak pernah berubah. Hidup kita gak pernah kasih dampak apapun buat orang-orang di sekitar kita. Makanya mungkin ada komunitas yang punya visi jauh gitu ya. Memenangkan bangsa, memenangkan kota, memenangkan generasi. Tapi ternyata mereka punya dasar yang salah. Mereka punya dasar yang keliru dalam membangun komunitas. Jadi gak perlu jauh-jauh ngomongin sampai memenangkan bangsa, memenangkan kota, memenangkan generasi. Bangun dulu dasar yang benar dalam hidup kita berkomunitas, baru kita bisa lihat ke arah sana. Maka dari itu hari ini saya mau bahas sesuatu yang sangat mendasar gitu ya. Sesuatu yang mungkin orang sering lupakan gitu, tapi ini adalah sesuatu yang penting. Karena tanpa dasar yang benar dalam hidup berkomunitas, gak akan mungkin kita bisa memiliki dampak. Gitu ya. Nah berbicara soal dasar hidup dalam berkomunitas, saya mau ajak kita semua belajar dari satu kisah yang cukup terkenal di Yohanes 6. Gitu ya. Semua orang mungkin tahu kisah ini. Bahkan mungkin sejak kita sekolah minggu kita sudah diceritakan soal kisah ini gitu ya. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita tahu kisahnya waktu itu Yesus sedang berada di sebuah tempat. Setelah dia melakukan banyak mujizat menyembuhkan orang. Dan akhirnya ada banyak orang yang terkagum-kagum dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong mau mencari Yesus gitu kan. Mereka datang ke tempat di mana Yesus berada. Nah waktu itu kondisinya orangnya banyak banget. Dan akhirnya muncul inisiatif dari Yesus. Dan dia berkata ke murid-muridnya, kamu kasih makan deh orang banyak ini. Cuman murid-muridnya bingung karena mereka gak punya apa-apa. Sampai akhirnya yang ada nih cuman 5 roti dan 2 ikan nih Tuhan. Gimana kita mau kasih makan orang segini banyak?
Akhirnya Yesus lakukan mujizat, dia mengucap syukur dan akhirnya kita tahu semua orang banyak itu 5.000 orang laki-laki, mereka makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Itu cerita backgroundnya. Kemudian setelah itu, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dan orang-orang itu kenyang, Yesus pun akhirnya menyingkir dari tempat itu karena dia tahu bahwa orang-orang banyak itu tadi, diam-diam mereka mau menjadikan dia raja mereka. Makanya Yesus menyingkir. Kemudian Yesus pun pergi bersama murid-muridnya ke Kapernaum. Pergi ke Kapernaum dan lagi-lagi orang banyak itu ngejar Yesus. Gitu ya. Orang-orang banyak itu mengejar Yesus dan akhirnya ketemulah dia. Bertemulah mereka dengan Yesus. Dan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, ini di Yohanes 6 ayat ke-25 dan 26 ya. Mereka berkata kepadanya begini, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ini pertanyaan. Bila mana itu kan artinya pertanyaan soal waktu. Kapan? Kapan engkau tiba di sini? Dan uniknya pertanyaan itu dijawab oleh Yesus dengan jawaban yang gak nyambung sebenarnya kalau menurut kita. Tapi sesungguhnya ini adalah kunci yang menguji dasar orang banyak ini mencari Yesus. Yesus bilang begini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Luar biasa ya. Pertanyaan kapan dijawab dengan sindiran atau mungkin sebuah perkataan yang keras yang menyerang dasar mereka waktu mencari Yesus. Akhirnya di dalam kisah ini dicatat bahwa Yesus kemudian mengajar tentang roti hidup. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Orang banyak itu bersungut-sungut dan mereka mundur. Katanya di sini di perikopnya disebut bahwa orang banyak itu mundur. Dan di perikop berikutnya murid-murid pun mengundurkan diri di Galilea. Karena sesudah Yesus berkata demikian dan mengajar tentang roti hidup, mereka berkata begini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Artinya ada sebuah teguran keras, ada sebuah perkataan yang gak bisa diterima oleh orang-orang banyak ini. Jadi waktu mereka terima perkataan keras ini, ego mereka terusik gitu ya. Nah mungkin seringkali kita mengalami hal-hal seperti ini dalam komunitas. Dan seringkali masalah bisa muncul, teguran bisa muncul, konflik bisa terjadi. Dan dasar inilah yang penting. Yang bisa membuat kita bertahan di dalam sebuah komunitas. Kemudian yang kerennya adalah setelah murid-murid banyak itu mengundurkan diri, Yesus pun berkata kepada 12 muridnya yang pertama. Yesus bilang begini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sedang diuji, dasar mereka ada di dalam komunitasnya Yesus. Dan kerennya adalah Simon Petrus menjawab demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Luar biasa ya jawaban Petrus. Dia sungguh-sungguh tahu dasar dia mengikut Yesus. Ada di dalam komunitas Yesus bukan untuk mencari kenyamanan. Bukan untuk sesuatu yang mengenakkan dagingnya. Bukan untuk sesuatu yang membuat dia senang. Tapi dia tahu bahwa perkataan Yesus adalah perkataan kebenaran. Bahwa perkataan Yesus gak bisa digantikan
oleh apapun. Bahkan kondisi yang buruk sekalipun, teguran yang dia alami. Kita tahu Petrus orang yang paling banyak dan sering sekali ditegur oleh Yesus karena kesalahan-kesalahannya. Tapi dia tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tahu dasar mengikuti Yesus apa. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang kudus dari Allah dan perkataannya adalah kebenaran. Gitu. Jadi dia gak pernah mundur, dia gak akan pernah sekalipun mundur. Bahkan kita tahu Petrus jadi salah satu rasul yang paling dahsyat. Rasul yang luar biasa dalam pelayanannya gitu ya. Jadi saya percaya di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada, kita sering sekali mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin kita ditegur oleh leader kita mengalami konflik kanan kiri, kita bergesekan dengan satu sama lain. Ada hal-hal yang gak mengenakan yang kita alami, mungkin kita gak dianggap, pelayanan kita mungkin gak dipandang. Tapi percayalah waktu kita miliki dasar seperti Petrus, waktu kita tahu bahwa kita berada di komunitas supaya kita bisa dibentuk berdasarkan firman Tuhan, waktu kita bisa memahami bahwa kita sedang diarahkan kepada keserupaan dengan Kristus, maka kita gak akan pernah mundur. Itulah dasar yang sangat penting yang perlu kita miliki. Makanya hari-hari ini buat teman-teman yang sedang galau mungkin, sepertinya pelayanan saya gak dihargai. Sepertinya saya selalu kena marah. Atau sepertinya saya berkonflik terus dengan rekan-rekan di sekitar saya. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mengubah mindset kita bahwa dasar yang tepat itu sangat penting. Dasar yang benar itu sangat penting. Bahwa saat kita tahu bahwa kita sedang dibentuk berdasarkan firman Tuhan dan kita sedang diproses menuju keserupaan dengan Kristus, maka bertahanlah di situ. Sedikit kesaksian tentang komunitas. Di tahun 2008 saya pernah bergabung dengan sebuah komunitas. Waktu itu saya diajak oleh teman saya. Jadi waktu itu belum benar-benar mengerti tentang firman Tuhan, belum terlalu dalam mengerti tentang firman Tuhan. Saya diajak ke dalam sebuah komunitas. Waktu itu komunitasnya komunitas penginjilan. Suatu hari saya ngerasa kok saya nggak bertumbuh, saya merasa nggak mengalami sesuatu di sana. Orang-orang mereka setiap hari Sabtu mereka bisa bawa orang baru untuk datang ke sana gitu ya. Mereka bisa bawa orang baru untuk ikut berdoa bersama. Tapi saya selama 2 tahun di sana, saya nggak pernah sekalipun bisa membawa orang baru di sana. Dan itu yang membuat saya terintimidasi. Kenapa kok saya nggak bisa seperti mereka? Dan saya jadi berpikir setiap kali saya nggak bawa jiwa, leader komunitas saya pasti marah. Gitu ya. Dari dasar begitu aja saya udah salah nih. Saya berpikir bahwa oke, saya nggak bawa jiwa artinya leader pasti marah nih. Oke. Berjalannya waktu, satu hari ada satu anak yang melakukan kesalahan gitu ya, tapi yang kena hukum semuanya. Waktu itu saya ingat hukumannya adalah tulis ulang Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dari situ saya sebel, karena ngerasa gue gak salah kok, kenapa gue harus menjalani hukuman kayak gini sih. Repot banget, capek banget gitu kan. Dan hari itu saya memutuskan saya harus mundur dari komunitas ini, saya harus keluar. Dan benar sampai hari ini saya gak pernah kembali ke sana. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di tahun 2017 saya akhirnya mengenal sebuah komunitas yang baru. Sebuah komunitas yang di sana saya dibimbing lebih dalam, saya diajar tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang kebenaran yang sejati di dalam firman Tuhan. Dan di sana akhirnya awalnya mungkin saya ikut hanya karena diajak. Tapi waktu saya mengerti tentang kebenaran ini bahwa kita ada di dalam komunitas pasti ada gesekan.
Kita di dalam komunitas pasti ada kondisi-kondisi yang gak enak, yang bikin kita sebel, yang bikin kita marah. Tapi saya belajar bahwa itu semua hanyalah proses yang harus kita alami. Supaya apa? Supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa dibentuk sesuai kehendaknya Tuhan. Dan pastinya mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Dan sampai hari ini saya tetap ada di komunitas itu. Proses apapun yang kami alami, enak gak enak, menyebalkan, itu ada. Semuanya terjadi di sana. Tapi saya tahu bahwa saya memiliki dasar yang benar. Fokus saya bukan lagi pada kenyamanan, fokus saya bukan lagi pada gesekan dengan satu sama lain. Masalah dengan satu sama lain. Masalah yang membuat saya jadi marah atau sebel. Kalaupun itu terjadi, saya tahu bahwa dasar saya adalah karena Yesus ada untuk membentuk saya lewat komunitas ini. Karena saya tahu kebenaran firman Tuhan membentuk saya lewat komunitas ini. Jadi saya memutuskan apapun yang terjadi saya gak akan pernah mundur dari komunitas ini. So teman-teman, mungkin hari ini kita sedang berada di dalam dasar yang keliru saat kita bergabung dalam komunitas. Tapi setelah kita tahu kebenaran ini, saya ajak teman-teman untuk ubah mindset kita bahwa dasar yang benar hanya di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Kalaupun ada kerikil-kerikil, ada masalah yang muncul dalam komunitas, itu biasa. Tapi selama komunitas itu membentuk kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, jangan pernah mundur dari komunitas itu. Oke teman-teman, so hari ini kita mulai ubah dasar kita dalam hidup berkomunitas supaya kita bisa memberi dampak yang luar biasa. Karena dengan dasar yang benar saya percaya kita bisa memberi dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat kota kita, buat generasi, bahkan buat bangsa kita. Amin teman-teman. So mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran yang sudah boleh Tuhan bukakan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami diingatkan untuk memiliki dasar yang benar. Hanya di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Mungkin kami selama ini berada di dalam dasar yang keliru. Mungkin kami selama ini berjalan dalam dasar yang salah. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengubahkan setiap dasar kehidupan kami dalam berkomunitas. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk mengubah setiap dasar kehidupan kami, untuk mengubah setiap motivasi kami dalam berkomunitas. Supaya kami boleh tetap bertahan dalam kondisi seburuk apapun, supaya kami boleh bertahan dalam kondisi semenyebalkan apapun, karena kami tahu Yesus ada di sana dan membentuk kehidupan kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka boleh menjadi orang-orang yang berdampak di dalam komunitas dan mereka boleh memiliki dasar yang benar. Terima kasih Tuhan, kami selesai dan kami terima setiap berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita menerima perjamuan kudus. Bagi teman-teman di rumah, boleh mempersiapkan air putih atau teh. Kemudian roti atau biskuit untuk mengikuti perjamuan kudus kita pada hari ini. Sebelum kita mulai perjamuan kudus kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat momen yang indah ini Tuhan. Buat setiap persekutuan yang manis yang boleh kami alami dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Karena lewat itu semua kami boleh mengalami penebusan dosa. Kami boleh mengalami perubahan hidup ya Tuhan. Biarlah momen perjamuan kudus ini Tuhan bukan sekedar menjadi rutinitas belaka ya Tuhan. Tapi biar ini boleh menjadi momen yang sungguh-sungguh mengubahkan setiap kehidupan kami secara utuh Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi setiap kami biar kami layak untuk menerima tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan.
di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan sebelah kanan kita, di atas kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita akan pengorbanan Kristus Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh yang terpecah-pecah ini adalah tanda bahwa Kristus telah mati untuk kita dan menebus dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita di atas kepala sebagai tanda penghormatan kita terhadap pengorbanan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur ini merupakan darah Kristus yang tercurah buat setiap kehidupan kita? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat momen ini. Biar kiranya setiap pengorbanan-Mu di kayu salib, darah yang tercurah, tubuh yang terkoyak ya Tuhan, itu menjadi momen di mana kami boleh menerima penebusan dosa dan kami boleh terus diubahkan hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita telah mendengarkan firman dan telah menerima perjamuan kudus. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi penaburan. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan penaburan, silakan teman-teman mentransfer ke nomor rekening yang akan tertera di layar teman-teman. Biarlah kiranya teman-teman memberikan dengan sukacita dan dengan rela hati, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selanjutnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap momen kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk momen kami boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami Tuhan itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh menjadikan memberi sebagai gaya hidup kami Tuhan. Karena kami tahu memberi adalah gaya hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami krisis yang luar biasa Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Indonesia selalu ada di hatinya Tuhan. Kami tahu Indonesia selalu ada di matanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin bangsa kami, buat orang-orang yang berada di dalam pemerintahan.
Biarlah setiap visi dan misi daripada Tuhan itu selalu ada dalam hidup mereka. Biar kiranya mereka boleh membawa bangsa kami ke arah yang benar. Dan kiranya kami boleh terus dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kiranya Tuhan lewat krisis ini kami boleh mengerti bahwa hanya Tuhan yang kami butuhkan. Hanya Tuhan yang mampu memegang tangan kami, membawa kami keluar dari padang gurun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami MCC. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin gereja kami Tuhan, para penatua, para youth leader, siapapun pemimpin-pemimpin di gereja kami Tuhan. Biar kiranya visi yang daripada Tuhan selalu ada buat mereka. Dan kiranya melalui gereja kami Tuhan ada banyak jiwa yang boleh mengenal Kristus. Ada banyak jiwa yang boleh diubahkan, dipulihkan, dimenangkan Tuhan untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar gereja kami boleh membawa dampak buat orang-orang di sekitar kami. Dan bukan hanya sekedar bawa dampak, tapi kami juga boleh memperkenalkan Kristus buat orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah. Biar kiranya gak selesai sampai di sini aja Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, terus membawa kami ke arah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah engkau telah diberkati dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan.